Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oase Islam yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jeritan peringatan seekor semut kecil di tengah hamparan gurun pasir yang luas bisa terdengar jelas oleh pasukan militer terbesar yang pernah ada di muka bumi? Ini bukanlah sekadar mitos atau dongeng pengantar tidur kuno, melainkan sebuah peristiwa bersejarah menakjubkan yang diabadikan secara rinci dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kisah agung ini menyimpan rahasia ilmiah yang sangat dalam, yang secara luar biasa baru berhasil dipecahkan oleh para ilmuwan modern di abad ke-21 berkat kemajuan teknologi sains. Ini adalah sebuah kisah nyata tentang fenomena suara, getaran mikroskopis, dan kebesaran Sang Pencipta yang menghubungkan dua dunia yang sama sekali berbeda. Di masa keemasannya, Nabi Sulaiman memimpin sebuah pasukan yang sama sekali belum pernah ada tandingannya dalam sejarah peradaban manusia. Pasukan supermasif ini tidak hanya terdiri dari prajurit manusia yang gagah berani dan terlatih secara militer, tetapi juga melibatkan bangsa jin yang memiliki kekuatan fisik tak terbayangkan, serta barisan burung-burung yang terbang dalam formasi rapi hingga menutupi cahaya matahari. Mereka berbaris serempak melintasi hamparan gurun pasir keemasan di bawah terik matahari dengan tingkat disiplin yang sangat luar biasa. Gemuruh langkah kaki mereka secara kolektif menggetarkan tanah yang mereka pijak, menciptakan gelombang seismik dan suara yang menjalar sangat jauh melampaui batas pandangan manusia. Perjalanan darat yang sangat epik tersebut pada akhirnya membawa rombongan pasukan raksasa ini menuju sebuah wilayah yang dikenal secara historis sebagai Lembah Semut atau Wadi An-Naml. Ini bukanlah sekadar lembah gurun biasa yang tandus, melainkan sebuah habitat ekosistem raksasa tempat jutaan kawanan semut membangun koloni dan peradaban mereka sendiri tersembunyi di bawah tumpukan butiran pasir dan bebatuan yang kokoh. Di lembah bersejarah inilah, sebuah peristiwa luar biasa yang melampaui nalar manusia akan segera terjadi. Al-Quran secara spesifik menyebutkan nama tempat ini, memberikan petunjuk nyata bagi umat manusia bahwa wadi tersebut adalah pusat aktivitas biologis dunia serangga yang sangat kompleks. Saat barisan depan pasukan raksasa itu mulai berbaris mendekat, getaran hebat dari puluhan ribu langkah kaki mulai terasa menjalar cepat, merambat melintasi permukaan tanah. Di titik krisis inilah, teks suci mengisahkan tentang seekor semut betina yang bertugas khusus sebagai penjaga koloni, tiba-tiba menyadari ancaman bahaya besar yang tak terhindarkan. Dengan insting bertahan hidup yang sangat tajam, semut penjaga tersebut langsung memancarkan sinyal peringatan darurat ke segala arah untuk memperingatkan seluruh anggota kaumnya agar segera masuk mencari perlindungan di dalam sarang. Menariknya, tata bahasa yang digunakan dalam kitab suci menunjukkan bahwa peringatan ini diserukan dengan bahasa yang instruksional, jelas, dan lantang. Ayat ke-18 dari surah An-Naml mengabadikan detik-detik seruan krusial ini dengan susunan kata yang sangat indah dan presisi. Al-Quran mencatat dengan gamblang bahwa semut itu berseru, "Wahai para semut, masuklah ke dalam tempat-tempat kediamanmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Sebuah kalimat yang sangat rapi, spesifik, dan revolusioner secara ilmiah. Selama berabad-abad lamanya, banyak filsuf dan orang awam menganggap frasa ini sekadar kiasan atau metafora fiksi semata. Mereka meragukan, bagaimana mungkin seekor serangga tak bertulang belakang memiliki kemampuan linguistik atau organ vokal untuk memberikan instruksi darurat yang begitu terstruktur kepada seluruh kaumnya. Para mufasir dan cendekiawan muslim di masa lampau hanya bisa berpegang pada keimanan yang kuat, meyakini ayat ini murni sebagai sebuah mukjizat ilahiyah yang di luar batas rasionalitas pada masanya. Di sebuah zaman di mana ilmu pengetahuan masih belum sanggup merambah rahasia dunia mikroskopis,
konsep biologis yang menyatakan bahwa serangga mampu berkomunikasi secara komprehensif melalui bahasa suara jelas dianggap mustahil. Pengetahuan manusia pada era pramodern hanya bertumpu pada observasi visual, menyimpulkan bahwa semut sekadar berkomunikasi bisu lewat sentuhan fisik antar antena atau pelepasan zat kimia saja. Gagasan revolusioner mengenai semut yang bisa mengeluarkan suara layaknya jeritan masih tertutup rapat oleh minimnya teknologi. Namun, seiring berputarnya roda zaman, sains dan observasi manusia terus mengalami loncatan evolusi yang sangat luar biasa. Ketika peradaban kita mulai memasuki era teknologi modern, lahir dan berkembanglah sebuah cabang keilmuan mutakhir yang secara spesifik dinamakan sebagai ilmu bioakustik. Bioakustik adalah disiplin saintifik murni yang membedah, mempelajari, dan merekam secara detail segala bentuk produksi, penyebaran, maupun penerimaan gelombang suara pada anatomi makhluk hidup, tak terkecuali dunia serangga mikroskopis. Dengan terciptanya perangkat mikrofon yang super sensitif terhadap gesekan udara dan algoritma perangkat lunak penganalisis frekuensi canggih, para ilmuwan dunia akhirnya mulai menyorot sisi kehidupan alam yang sebelumnya dianggap hening dan tanpa suara. Melalui eksperimen yang panjang di berbagai laboratorium terkemuka berskala internasional, para peneliti biologi nekat menempatkan instalasi mikrofon akustik mini jauh ke dalam jantung sarang-sarang semut di bawah tanah. Mereka secara gigih memantau dan merekam dinamika koloni selama 24 jam non-stop tanpa jeda. Hasil akhir dari pemantauan tersebut sangat mengejutkan seluruh komunitas sains dan berhasil meruntuhkan dogma usang yang telah dipercaya berabad-abad. Mereka sukses membuktikan bahwa sarang semut sama sekali tidak berbalut kesunyian layaknya kuburan. Alih-alih bisu, ruangan tanah tersebut ternyata dipenuhi dengan simfoni hiruk-pikuk suara, sebuah rangkaian sinyal frekuensi akustik bergelombang tinggi yang sangat kompleks dan berirama konstan. Dalam terma saintifik terkini, proses penciptaan suara misterius tersebut dinamakan sebagai fenomena stridulasi. Secara anatomi, semut ternyata diciptakan dengan kemampuan menghasilkan gelombang suara melalui metode menggesekkan organ-organ mikroskopis khusus pada struktur tubuh mereka. Secara spesifik, mereka menggunakan sebuah organ menyerupai paku halus di area panggul untuk digesekkan secara ritmis dengan cepat ke sebuah permukaan bertekstur kasar bergerigi yang melintang di bagian belakang punggungnya. Gesekan mekanik mikro ini secara menakjubkan sanggup memproduksi gelombang getaran akustik yang sangat spesifik dan jernih. Frekuensi stridulasi inilah yang kemudian ditangkap dan didokumentasikan oleh peralatan digital modern, mematahkan keraguan manusia akan kebenaran seruan sang penjaga koloni masa lalu. Penemuan demi penemuan lanjutan di bidang etiologi hewan kian membuka mata dunia sains semakin lebar. Observasi kontemporer mutakhir memvalidasi fakta bahwa saat seekor penjaga, seperti pada masa kenabian, mendeteksi getaran ancaman masif yang mengarah ke sarang, ia tidak hanya mengandalkan kelenjar zat kimia atau feromon semata. Penjaga koloni tersebut secara aktif dan instinktif langsung mengaktifkan organ stridulasinya, menghasilkan semacam jeritan frekuensi nada tinggi yang menyebar cepat melalui kepadatan medium tanah dan molekul udara ke seluruh penjuru lorong bawah tanah. Metode sistem peringatan bioakustik berbasis getaran berantai ini memungkinkan seluruh koloni segera merespons bahaya hitungan detik, sangat selaras dengan pemaparan detail narasi Al-Quran. Mari kita kembali melintasi lorong waktu, menuju panggung sejarah agung di lembah semut tersebut. Di saat gelombang suara darurat frekuensi makro milik serangga kecil itu membelah kepadatan formasi molekul udara gurun pasir. Di titik inilah puncak mukjizat kenabian yang sebenarnya benar-benar mendemonstrasikan pesonanya. Tuhan semesta alam telah menganugerahkan modifikasi bioreseptor pendengaran tingkat tinggi
yang melampaui seluruh limitasi anatomi indera perasa manusia normal kepada Nabi Sulaiman. Kemampuan supersensorik ilahiyah ini secara menakjubkan memampukan sang manusia pilihan untuk mendeteksi, menangkap utuh, serta secara kognitif memformulasikan terjemahan dari rentetan frekuensi stridulasi itu secara real-time di tengah riuhnya dentuman marching band puluhan ribu prajuritnya. Saat sang utusan Tuhan menangkap sepenuhnya getaran frekuensi peringatan yang berisikan struktur logika tingkat tinggi, serta kehati-hatian luar biasa dari makhluk ciptaan sekecil itu. Al-Quran mencatat pada ayat ke-19 tentang bagaimana reaksi mengagumkan yang lahir dari sang penguasa dunia. Secara luar biasa, Nabi Sulaiman tersenyum dan lantas tertawa kecil yang mendalam, terpesona demi mendengarkan susunan kepanikan komunal serangga tersebut. Beliau tidak menampilkan arogansi layaknya tiran militan sejati, tidak pula meremehkan suara alam di bawah telapak kakinya. Beliau segera dipenuhi luapan kebahagiaan spiritual dan melafalkan doa ungkapan syukur teramat dalam atas segala nikmat sensitivitas yang menautkan dirinya dengan semesta ini. Dalam hitungan sekian detik pasca menerima wahyu suara alam mikroskopis itu, dengan limpahan kebijakan absolut layaknya seorang nabi agung, beliau secara gesit segera meneriakkan perintah penghentian gerak darurat melintasi komando rantai militer kepada segenap jajaran panglimanya. Beliau memerintahkan manuver drastis tanpa kompromi, mengarahkan formasi raksasa darat dan udara yang syarat armada tempur itu untuk mendadak merubah rute langkah, membelokkan roda peradabannya ke rute alternatif menghindari lembah krusial tersebut. Keputusan besar di tengah ekspedisi ini sepenuhnya didasari satu alasan suci, demi mencegah tergilas dan hancurnya koloni lemah yang berjuang hidup di habitat bawah tanah. Sebuah demonstrasi agung dari etika perang militer berbasis welas asih konservasi alam. Harmoni paripurna antara catatan teologi di zaman kuno dengan validitas pembuktian hasil riset ilmiah empiris dunia modern ini, pada akhirnya mampu menyajikan bentangan wawasan spektrum kebenaran yang teramat mempesona bagi intelektualitas masyarakat kekinian. Seluruh rangkaian narasi historis yang terjadi di lembah semut ini bukanlah direkayasa sebagai kisah mitologi tentang flora atau fauna sakti yang menguasai gramatika bahasa lisan Homo sapien. Kisah ini adalah sebuah fakta saintifik revolusioner berbasis sistem komunikasi gelombang bioakustik yang terintegrasi secara cerdas pada anatomi penciptaan tersembunyi. Penggunaan pemilihan diksi leksikal Al-Quran dengan presisi sangat tinggi dalam memaparkan interaksi bunyi di dunia serangga terbukti mendahului masa pembuktian teknologinya ribuan tahun lamanya. Pada tahap kesimpulan akhirnya, keajaiban tersurat dari barisan susunan ayat dalam surah An-Naml ini dengan lembut memanggil nalar kita untuk meluangkan waktu berkontemplasi, merenungkan makna hakikat penciptaan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa setiap jengkal eskalasi pencapaian piranti teknologi sains tidak pernah sekalipun membatalkan esensi firman suci, melainkan eksistensi ilmu pengetahuanlah yang mengejar untuk semakin mengafirmasi validitas keabsahannya tanpa cacat. Gelombang frekuensi peringatan bahaya tak kasat mata dari sang penjaga mungil yang terpancar di lembah peradaban semut kuno telah terkonversi menembus barrier dimensi ruang dan waktu abadi. Bunyi peringatannya tidak hanya bermakna vital bagi eksistensi koloninya pada masa dinasti agung itu, namun menyisakan warisan mutiara inspirasi absolut bagi umat modern masa depan.